Baik, ngomong-ngomong mengenai filsafat, filsafat ini identik dengan yang namanya berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini tak lepas dari yang namanya menggunakan akal budi. Artinya, filsafat ini mendorong kita agar kita berpikir kritis, kemudian mendayagunakan dan juga mengoptimalkan potensi akal budi kita. Sikap inilah yang kemudian mengharuskan kita untuk tidak menelan mentah-mentah sebuah informasi, melainkan kita harus meneliti, menganalisa, kemudian mencari sumbernya agar mengetahui apakah itu benar atau salah. Begitu pula dalam beragama. Dalam agama ini kita diharuskan, bahkan diwajibkan untuk menggunakan akal kita. Ayat-ayatnya seperti yang berbunyi, afala ta'qilun, kemudian undur ilahi marik, kemudian dan lain sebagainya. Ada 4 kurang lebih kosakata yang digunakan oleh Al-Quran untuk mengajak manusia agar dia menggunakan akal budinya. Yang pertama itu diambil dari kata akul, yaitu berpikir. Kemudian tafakkur, yaitu mengkaji. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur, yaitu merenungkan. Kemudian yang terakhir adalah nadhoro, yakni mengobservasi. Nah, mengapa Allah itu menyuruh kita agar kita menggunakan akal? Nah, karena akal budi inilah yang kemudian membedakan kita, hewan yang bernama manusia, dengan hewan-hewan lainnya. Dalam istilah mantik itu adalah hayawanun natik, atau hewan yang berakal. Baik, itu hanya sebuah pengantar. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku ini, yaitu Nalar Keislaman dan Keilmuan. Di bab pertama, yaitu membangkitkan peradaban ilmiah Islam. Nah, peradaban Islam itu pernah mencapai titik keemasannya atau puncak kejayaannya, yaitu pada zamannya Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat, yang kemudian ditampung oleh sebuah lembaga yang bernama Baitul Hikmah. Nah, disitulah kemudian menjadi sebuah perpus dan menjadi tempat penelitian mereka. Mereka itu mulai menerjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani, kemudian mulai mengembangkan ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, farmasi, kemudian kimia, dan lain sebagainya. Dalam buku The Beginnings of Western Science, di situ disebutkan bahwa peradaban ilmiah Islam itu mulai mengalami degradasi di abad ke-15. Itu dikarenakan adanya kalangan yang konservatif dalam beragama. Artinya, mereka itu tidak menerima ilmu-ilmu selain ilmu agama. Nah, begitu. Nah, kemudian dari mana kalangan ini atau kalangan konservatif ini muncul? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita kembali ke zaman di mana wahyu pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Di situ ada redaksi yang berbunyi Iqra. Nah, Iqra di sini banyak ulama yang berpendapat bahwa Allah tidak hanya menyuruh Nabi itu dan juga umatnya, tidak hanya untuk membaca ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang mengenai bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah ini levelnya setara dia. Jadi tidak ada yang lebih unggul dan juga tidak ada yang lebih rendah. Nah, tetapi lambat laun ayat-ayat kauniyah ini mulai dilupakan atau dikesampingkan, kemudian hanya digunakan sebagai pelengkap saja, tidak untuk penyeimbang. Nah, akhirnya dari itu muncullah kalangan-kalangan konservatif, yaitu hanya
membaca ayat-ayat qauliyah saja tanpa dibarengi dengan ayat-ayat qauliyah. Nah, mereka inilah yang menjadi penyebab dari mundurnya peradaban Islam. Menurut Nasr Abu Zaid, seorang teolog dari Mesir, beliau itu mengatakan bahwa peradaban Islam ini adalah peradaban teks. Seluruh ekspresi budayanya itu berporos pada teks. Maka tak heran jika ada orang itu yang menginginkan kehidupannya itu selaras dengan bunyi teks. Nah, saya itu pernah melihat sebuah video, yaitu videonya kalangan tekstualis atau Wahabi ya. Dia itu tidak percaya dengan namanya proses hujan. Nah, dia tuh hanya percaya bahwa hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan dalil wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'a. Dia Allah yang menurunkan hujan dari langit. Mereka itu tidak percaya sains yang mengatakan bahwa hujan itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses berubahnya air menjadi uap, kemudian ditampung oleh awan. Kemudian yang kedua itu ada namanya kondensasi, yaitu perubahan uap menjadi kristal es di awan. Kemudian yang ketiga adalah proses presipitasi, yaitu ketika awan sudah tak mampu menampung beratnya kristal dan akhirnya mencair dan turunlah hujan. Jadi mereka itu tidak percaya hujan yang dijelaskan oleh sains. Nah, jadi intinya adalah ketika kita beragama sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membaca ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Artinya, di samping kita membaca wahyu, juga kita menggunakan akal kita untuk membaca bagaimana alam semesta ini bekerja, maka otomatis kita berfilsafat. Maka beragama sama dengan berfilsafat. Dan juga akal inilah yang kemudian bisa membuat peradaban ilmiah Islam itu berkembang. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah luputnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.